05 Belo, Kepala Kejaksaan Negeri Belo, Ketua Pengadilan Negeri Atambua kelas 1B, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Melaka bersama dengan anggota, kita berkumpul di lapangan umum Betun dalam rangka memperingati 80 tahun kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 2025. Peristiwa peringatan seperti begini untuk mengajak kita semua merenung dan mengingat para pahlawan yang telah berjuang sehingga kepada kita diwariskan negara kesatuan Republik Indonesia yang kaya raya dalam segala aspek. Juga kita diingatkan untuk mengenang para pahlawan yang sejak tahun sampai dengan 17 Agustus 2025 telah mengisi kemerdekaan ini dengan berbagai pembangunan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Hari kemerdekaan kita pada tahun 2025 ini adalah bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Makna ini terdiri dari 6 kata, tetapi muatannya sangat dahsyat dan sangat bernilai. Karena kita harus bersatu supaya kita berdaulat. Karena kita sudah bersatu, kita berdaulat, maka kita akan mendapatkan kesejahteraan, yaitu rakyat sejahtera. Karena rakyat sejahtera, maka Indonesia maju. Di Melaka maju, di 113 kabupaten kota lainnya juga akan maju, maka satu kesatuan ini akan maju yang kita sebut dengan Indonesia maju. Oleh karena itu, marilah kita menghayati peristiwa peringatan kemerdekaan ini dengan penuh sungguh-sungguh, menggunakan akal yang sehat, menggunakan pikiran yang jernih, mengurus rakyat Indonesia di tempat tugas kita masing-masing dengan sebaik-baiknya supaya rakyat itu sejahtera. Karena kalau rakyat sudah sejahtera, maka negara ini tinggalkan perbedaan-perbedaan yang selama bersatu hati, bersatu pikiran, bersatu langkah, bersatu perbuatan supaya kita mengurus rakyat kita dengan sebaik-baiknya. Hadirin yang saya hormati, Hutun Reno Rai Melaka yang saya cintai, tahun 2025 ini menandai peringatan tanpa kecuali agar supaya kita bersatu urus rakyat Indonesia yang tinggal di Kabupaten Melaka ini. Saya mengajak kita semua, Bapak Ibu semua yang punya peran yang tidak kalah pentingnya dengan peran-peran dari Bupati dan Wakil Bupati hasil Pilkada 2024 yang lalu. Kita dihadapkan pada cita-cita kita agar pada tahun 2045 kita mendapatkan julukan Indonesia Emas. Dalam kerangka itu, maka izinkan saya bersama dengan Bupati, HMS, dan Bupati, SBS, dan Wakil Bupati HMS menyampaikan apa yang akan dikerjakan di Kabupaten Melaka ini selama 5 tahun, yaitu terhitung sejak tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan tanggal 20 Februari tahun 2030. Yang pertama adalah kita kerja di bidang pertanian agar tanah Melaka yang subur ini rakyat kita tidak kelaparan. Itu cita-cita kita. Caranya bagaimana? Caranya sangat sederhana, yaitu tanah-tanah rakyat yang mereka sendiri tidak mampu untuk mengolah karena keterbatasan, sehingga rakyat bisa menanam dengan tanaman-tanaman yang berguna untuk kehidupan mereka, yaitu tanam jagung dan tanaman-tanaman lainnya. Yang kedua, kita akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
di mana kita berharap semua masyarakat Kabupaten Belakat terlindungi dari sistem kesehatan nasional, yaitu perlindungan terhadap masyarakat, di mana apabila mereka menderita sakit, pergi ke fasilitas kesehatan, baik di fasilitas dasar maupun fasilitas rujukan, cukup menunjukkan KTP-nya, maka mereka akan mendapat pelayanan dengan tidak mengeluarkan uang secara cash. Kemudian kita juga akan membangun, meningkatkan dan memelihara infrastruktur jalan dan jembatan serta infrastruktur untuk mencegah terjadinya bencana, terutama bencana banjir. Karena jalan raya dan jembatan adalah urat nadi kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, di awal-awal kepemimpinan kami, jalan-jalan yang berlubang kita ratakan dulu supaya tidak boleh mengganggu. Kita lagi setinggi-tingginya, tetapi kalau mesinnya tidak dirawat dengan baik, maka pesawatnya akan jatuh. Oleh karena itu, pengembangan sumber daya manusia merupakan hal yang sangat vital, mendesak dan terus-menerus kita urus. Termasuk juga kepada masyarakat, juga kita mengembangkan sesuai dengan potensi yang ada terus di tingkat nasional, yaitu pada awal September. Menurut informasi terakhir itu di Malang, tapi beberapa hari yang lalu sudah berubah lagi di Yogyakarta. Oleh karena itu, sebagai penghargaan atas kerja keras para orang tua yang mendampingi putra-putra mereka bermain bola, maka pemerintah daerah akan membiayai bapak dan mamanya menyaksikan anak-anaknya bertanding di Yogyakarta. Juga kepada para kepala sekolah yang anak-anaknya berasal dari sekolah masing-masing bersama dengan guru olahraganya juga dibiayai oleh pemerintah daerah untuk menyaksikan anak-anaknya bertanding sepak bola di Yogyakarta. Mohon dukungan dan partisipasinya supaya apa yang menjadi janji-janji dari SBS dan HMS kepada rakyat kita dapat wujudkan, serta kita tetap menjalankan 10 program yang telah dicanangkan oleh Bapak Presiden. Oleh karena itu saya mohon Bapak-Bapak anggota Forkopimda nanti bersama dengan semua perangkat daerah agar kita sama-sama mengawal sehingga asal pembimbing dan juga kepada para kepala sekolah yang anak-anaknya berhasil diutus untuk mengikuti peristiwa seperti ini. Karena kita sebagai paskibraka itu tidak gampang karena seleksinya sangat ketat. Terima kasih untuk penyelenggaranya, terima kasih untuk anak-anak KOR. Saya kemarin ditanya oleh panitia, apakah KOR pakai tenda? Saya bilang tidak ada tenda. Kalau di lapangan semua tidak ada tenda. Karena seorang perempuan kalau kena sinar matahari pagi, maka kulitnya akan lembut seperti sutra. Dan kalau seorang perempuan yang masih muda, kalau kena sinar matahari pagi, maka bedak yang dioles di pipinya akan menjadi ultraviolet. Dan kalau ada lipstik di bibirnya, maka kelihatan dari jauh memancarkan 3 dimensi. Oleh karena itu tidak boleh takut kena sinar matahari, karena ada banyak negara yang merindukan matahari, tapi mereka tidak mendapatkan sebanyak yang kita dapatkan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya kira ini saja beberapa hal yang saya sampaikan kepada para pastor. Terima kasih karena pada 17 ini saya mendapat laporan juga kepada para alim ulama. Terima kasih. Mari kita bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Tuhan memberkati kita.